Menurut lu desain lu tuh bagus nggak sih? Enggak. Biasa aja sih. Kalau ada yang bilang desainnya Oven mah jelek apaan itu mah gue juga Ya bisa. udahlah. Kan dia salah apaan. Enggak lah. Kenapa? Kok lu nggak pede gitu di? Gue pede, gue nggak maksudnya gini, ngomong jelek apa enggak itu udah selera sih gitu. Heeh. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu dengan saya Aban. Kali ini kita podcast on the go ke Heart of Pen di bilangan Panglima Polim Jakarta Selatan. Kali ini kita ketemu langsung sama ownernya Heart of Pen, yaitu Mas Adi. Gue manggilnya Adi atau siapa? Bebas lah. Oh. Adi aja. Jangan manggil saya yang penting. Oh. Ya, Heart of Pen itu adalah jasa Custom painting. sepatu ya. Custom painting. Sepatu, ada jaket, motor, ada. Motor belum. Oh, belum. Interior mobil pernah. Interior mobil. Helm ada. Coba lu ceritain pertama kali bangun usaha ini, Cie. Bangun usaha ini gimana ceritanya? Kebetulan sih waktu itu. Jadi sebelum di Heart of Pain ini, sebelum ngerjain custom painting, gue dagang sepatu dulu. Kerja di satu reseller lah gitu. Terus akhirnya ketemu teman namanya Iwan. Dia punya sebelumnya dia punya cuci sepatu namanya Rockix, terus dia pengen ada divisi yang khusus untuk painting, custom painting. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol ketemu tuh situ. Ketemu akhirnya jadilah brand Heart of Pain gitu. Itu lu belajarnya gimana tuh kalau custom sepatu gitu? Belajarnya dari mana? Hoki aja sih, nggak belajar sih. Hoki. Dulu Ya. jadi dosen katanya? Oh enggak. Benar? Itu. Enggak. Oh, benar apa Iya, enggak nih? iya, pernah. Oh, pernah. Di mana dosen di mana? Di Satya Wacana. Salatiga. Salatiga. Ya? Oh, apa dosen apa? Dosen-dosenan. Oh. Dosen desain ya yang pasti lah ya. Iya, desain grafis. Desain grafis. Berarti gambarnya jago ya? Enggak. Oh, enggak. Bisa aja bisa. Kalau jago sih enggak. Ada yang lebih jago teman kita, kru kita juga. Heart of Pain itu terbentuk sejak kapan? Sejak 2018 kalau nggak salah. 18. 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu berarti berapa tuh? Itulah pokoknya. 3 tahun lalu ya 2018. Ya sekitar Itu lo abis itu merantau ke Jakarta atau? Nah itu udah di Jakarta. Oh di Jakarta. Dulu tinggal Salatiga. Tinggal Salatiga. Jakarta tinggal di mana? Di kontrakan. Oh petakan. Iya petakan. Yang mana-mana dekat ya? Kamar mandi dekat, ke ini WC dekat. Iya. Sama aja kamar mandi sama WC ya. Cie. Gue iya aja lagi. Terus itu lu jalan berdua sama temen lo itu? Iya. Terus? Jadi awalnya gitu berdua, terus ada satu lagi teman yang buat bantuin produksian. Udah tuh jalan kita awalnya di Pasar Santa dulu. Oh, Pasar Santa. Oh, baru-baru Pasar Santa lagi booming ya? Enggak juga sih. Salah ya, gue salah mulu, dipatahin mulu omongan gue. Enggak udah enggak zaman booming banget sih itu. Cuman jadi gini, kenapa waktu itu milih di Pasar Santa? Pertama Rockix ada di situ. Terus akhirnya kita ambil kios yang di sebelahnya Rockix dengan tujuan kenapa di Pasar Santa kita nyari yang daerah selatan dengan sewa tempat yang enggak gitu mahal gitu. Awalnya sih itu. Kebanyakan tuh customer apa sih? Desainnya apa sih? Custom sepatunya, gambarnya gambar apa? Macam-macam sih, ada kebanyakan sih yang masuk ke kita kartun. Kayak apa? Sailor Moon atau? Sailor Moon ada, terus Star Wars juga, Tintin, apalagi ya? Desainnya itu dari lo atau dari ini sendiri, dari customer sendiri? Ada yang dari kita, tapi by ngobrol dulu. Konsul. Jadi, yes. Jadi kita ada konsultasi dulu di depan. Tuh ketemu tuh ya? Ketemu. Ya nggak tahu by WhatsApp sih. Hampir kebanyakan sih by WhatsApp sih, ngobrol by WhatsApp. Begitu udah dapat, baru barang dikirim. Atau ada juga yang walk in, orang mampir gitu ada juga. Nah jadi ada juga yang mereka udah siap gambarnya atau udah siap pengennya apa, temanya apa. Tapi kalau misalkan ada juga orang yang baru datang pengen gambar, cuman bagusnya apa ya,
pengennya kayak gimana masih belum Belum jelas. baru pengen aja digambar, tapi gambarnya apa masih belum ngerti gitu. Jadi di situ kalau misalkan belum ngerti, kita ada diskusi dulu, ngobrol, begitu dapat temanya ya udah baru kita bikin mock up-nya, bikin desainnya, nanti setelah di approve baru kita produksi. Berapa Gitu. sih biayanya tuh sekali custom sepatu? Kita startingnya dari 850.000. 850.000. Iya, harga tergantung dari tingkat kesulitan. Itu paling murah 850.000 ya? Enggak juga sih, jadi ada juga ada juga yang kecil-kecil, jadi kita juga ada yang inisial, terus kayak flash custom gitu, kita startingnya dari 350.000 gitu. Itu kanan kiri 850.000 atau kanan doang? Kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Enggak, jadi kalau yang kecil ya kanan kiri aja sih. Rata-rata sih ini inisial, kalau enggak kayak logo sederhana gitulah. Yang 2 warna, 3 warna gitu. Itu biar nggak hilang pakai apa ininya? Jangan dipakai. Oh jangan dipakai. Enggak. Nggak, kalau kena hujan, kena becekan enggak. tuh gimana Jadi, tuh? Cat kita sih kalau dicuci sih nggak apa-apa, nggak luntur juga. Apa kuda terbang cerita tuh? Wow, ada juga yang kita pakai kuda terbang, ada, tapi bukan buat sepatu. Kalau sepatu kita pakainya Angelus. Angelus. Gitu. Ngerti gitu. Adalah mereknya Angelus. Oh. Nah, dia memang catnya diperuntukkan buat sepatu gitu. Berapa lama sih bikin itunya, desain gambarnya gitu-gitu, terus ngeringinnya, ngeringin. Itu dikeringin juga kan? Dikeringin dong. Kalau nggak ada matahari, pakai apa? Pakai sinar UV gitu. Enggak pakai hair dryer. Pakai hair dryer. Kalau nggak ditiup-tiup gitu. Wah, lama dong. Ya, Kalau pakai kardus ya, enggak cepat kipas ya. Keringnya Ngepel. enggak terlalu lama kok. Jadi cat kita tuh acrylic base. Terus kalau misalkan kena air dia enggak luntur. Enggak kayak cat yang water base, kadang kalau kena air kan kadang suka luntur tuh. Ini kalahnya tergantung pemakaian, karena pemakaian aja misalkan scratch gitu tuh ya nggak usah dicat aja, scratch sih pasti rusak juga sih gitu. Biasanya gitu. Tapi kalau diginin pecah nggak tuh misalnya apanya? Desainnya misalnya gimana? Kalau digini Ya, iya. kalau ditakuk terus bisa Oh. gitu. Jadi biasanya kalau sepatu yang kalah yang di bagian toe-nya sini, depannya sini, bagian sini nih. Kan sering jinjit tuh. Nah, itu kemungkinan besar bisa crack. Nah, kalau misalnya itu, kalau cara ngebersihinnya gimana tuh? Misalnya kena becekan atau kena Dicuci aja biasa. nggak bakal hilang tuh catnya? Enggak. Dicuci aja pakai sikat, tapi jangan pakai sikat kawat. Nah, gitu aja. Jangan pakai sikat yang tajam. Oh, gitu. Gitu. Sebenarnya sih sama aja sih kayak sepatu yang nggak dicat sih, cara nyucinya mirip-mirip. Yang penting hati-hati aja gitu. Ada nggak yang pernah custom di telapak gitu? Hah? Telapak ada Telapak ya? sepatu gitu? Ada teman nggak yang gambar detail, paling nama gitu. Kayak konsepnya Toy Story tuh yang ditulis nama di telapaknya gitu-gitu sih. Menurut lu apa yang paling susah selama ini ngerjain desainnya, desain apa? Yang paling susah banget tuh? Susah banget apa ya? Logo sih sebenarnya. Logo itu kayak apa? Logo tuh kan kayak apa ya? Represent perusahaan gitu kan. Jadi ya nggak boleh mencong dikit, harus presisi gitu. Dibilang benar-benar Dibilang susah sih enggak, cuman harus lebih ekstra hati-hati aja sih, lebih presisinya lebih dilihat beneran. Tapi kalau buat tingkat kesulitan sih realis, gambar foto. kayak gini ya. Nah, ini realis nih. Ini gambar apa nih? Gambar apa? Bukan Sailor Moon, apa ini? Bukan itu. Itu apa sih? Ini itu Catwoman. Oke. Bukan ini itu Harley Quinn. Geisha. Ini berapa lama nih lo buatnya? Sepasang 5-6 hari. Nah, ini 5 hari lah. Nah, berarti kalau kayak gini mereknya kan kayak bukan hilang, apa namanya, kayak ketutup gitu tuh nggak apa-apa. Darinya sendiri, dari Biasanya gini sih, kalau sepatu tuh dilihat dari bentuknya udah ketahuan itu apa. Nike, gitu. Misalkan nih Jordan nih, ya udah nih kelihatan Jordan, lagian masih ada di lidahnya gini masih kelihatan. Berarti buatnya ya nggak lama lah ya, paling berapa hari, 2-3 hari? Iya, sekitar segitu, 3-4 hari lah, 3-4 hari 5 hari tergantung medianya. Jadi gini, kalau misalkan kayak jaket nih,
kayak jaket gitu, ada beberapa apa namanya, bukan cuma jaket sih, ada beberapa material yang itu catnya nyerap banget, jadi harus berkali-kali begitu di satu layer gitu tipis banget, layer kedua masih tipis, layer ketiga masih tipis, jadi ini yang bikin lebih lama sih, ngebase-nya sih yang lama. Kalau ngebase-nya udah kelar, gambarnya sih nggak begitu lama. Kayak gini ya. Ini jatuh beda ya? Apa gimana? Kita Sama sepatu. sama. Canggih juga ya. Ini ada putih-putih gini. Kan orang awam ceritanya kan nggak tahu, nggak ngerti kayak gini-ginian kan. Itu sih kita bikin efek pakai bleaching, kayak pemutih. Ya campur sih, ada yang bleaching, ada yang cat gitu. Kalau jaket sama sepatu sama juga. Apanya? Buatannya berapa lama? Lebih lama jaket. Soalnya jaket kan medianya lebih lebar, otomatis pengerjaannya lebih panjang gitu. Kalau jasa custom sepatu gini, jaket di Indonesia menurut lu udah banyak belum sih atau Kayaknya udah mulai banyak deh sekarang. Udah mulai banyak bermunculan juga. lu ngeliatnya gimana, tanggapan lu gimana? Seru aja sih, seneng sih. Maksudnya akhirnya ternyata bisnis custom painting kayak gini udah mulai diterima nih, custom painting yang di aparel kayak gini. Sebenarnya kalau zaman sekarang kita istilahnya nyebutnya custom painting, tapi kalau dari zaman dulu sih kalau udah pernah denger airbrush tuh sama aja sih sebenarnya. Airbrush tuh di motor ya dulu ya. Lebihnya cuman kalau airbrush kan kita lebih familiarnya di otomotif, kalau nggak di mobil ya di motor gitu atau di helm gitu. Sekarang di sepatu dan Sebenarnya sih mirip, cuman agak digeser dikit aja sih gitu. Nah, ini nih. Siapa sih yang memelopori lahirnya seni lukis sepatu ini? Siapa ya? Gue kurang belajar sejarah sih, jadi nggak gitu ngerti sih. Siapa ya? Gue tuh belajar 2000 berapa itu ya? Awal kuliah pokoknya, sekitar 2004-2005 tuh udah sempet rame namanya sepatu lukis. Tapi belum di Indonesia sepatu lukis nyebutnya waktu itu. Tapi belum yang di barang-barang hype kayak gini. Di sepatu-sepatu slip on biasa gitu waktu itu sih udah sempet rame, tapi belum nyampe di tahap yang sekarang gitu. Kalau runtut ke culture-nya sih dulu di event sneaker apa ya, pokoknya ada lah di Amerika tuh sneaker freaker apa kalau nggak sneaker pimp gitu kalau nggak salah ya, itu udah rame sih. Pernah nggak dia ada komplainan gitu dari customer? Ada. Tuh pas bagian apanya kurang? Kalau jadi gini, bisnis ini yang lebih susah sih lebih gimana caranya handle customer. Kalau dari gue ya, kalau udah dapat udah konsep udah jadi, desainnya sudah di approve, itu udah tinggal produksi aja, udah tinggal ngerjain aja gitu. Itu nggak begitu bikin ribet, bikin susah banget sih, nggak. Yang lebih ribetnya yaitu kita gimana kita tahu si customer ini maunya apa, maunya kayak gimana, seleranya apa. Kadang nih minta gambar apa ya, gambar kartun lah misalkan gini, Astro Boy atau Tintin atau apa, kita udah bikinin gini berubah lagi, pengennya gini. Tapi belum jadi kan? Belum masih di proses desain gitu. Soalnya kita nggak ngerjain kalau kita belum approve desainnya. Gitu. Jadi paling susahnya sih di situ. Kadang gini, jadi gimana ya? Kenapa kita bikin mock up itu bikin kayak kontraknya. Kunciannya di situ. Jadi kita udah bikin sesuai mock up, terus sepatu dikembalikan, barang dikembalikan atau jaket atau apalah itu dikembaliin. Terus customer-nya bilang, "Loh ini kok gini." Nah, kan dari awal kita udah bikin sesuai mock up ya gitu sih. Sebenarnya kenapa ada mock up buat itu aja sih, buat apa namanya? Buat kontraknya kita gitu. Biar sama-sama aman lah gitu, sama-sama enak gitu. Soalnya kita waktu itu pernah satu kali
masalah di itu di mock up. Jadi Marah-marah tuh ya. Jadi komplain. gini, jadi salahnya memang di kita sih. Salahnya emang di kita. Jadi intinya nih orang udah berapa kali bikin di kita, kasih gambar, udah kirim tas, ya udahlah, udah gini lagi padat, udah ini gini bikin gini. Gue waktu itu minta tolong teman kita yang ngerjain, kru kita juga ngerjain. Udah ini biasanya sih sukanya kayak gini, gue kira-kira aja ternyata kita gambar rada gede, dia pengennya kecil di samping apa rada mojok atau gimana gitu. Ya udah mau nggak salah, nggak bisa mau dibenerin, gue takut rusak juga bahannya. Ya udah ganti mau nggak mau. Itu pas udah jadi baru dibayar atau DP dulu atau gimana tuh prosesnya? Kita biasa DP dulu baru kita kerjain desainnya. DP berapa persen? Tanda jadi 500.000. 5. Tanda jadi 500.000, kalau udah deal DP-nya 50% dari harga. Nyicil boleh? Ya, itu kan nyicil 2 kali. Nyicil 2 kali. Ya kan jadi bayar di depan 50%, pelunasan di akhir. Gitu. Enggak, maksudnya pas udah kelar baru nyicil gitu maksud gua. Oh enggak. Enggak bisa ya. Meskipun belum ini ya. belum ada. Pernah ngedapetin ini enggak? Apa gua ini dong desainin sepatu gua tapi harganya harga teman gitu. Pernah enggak? Kan ada tuh sekarang kan lu nggak pernah lu nggak support lu kalau lu dengan harga teman. Ada kan banyak kan? Ada sih. Enggak, banyak lu kali. Ada sih kan gitu. Tapi lu gimana tuh? Males gitu nanggepinnya deh. Gak naik kali ya? Enggak sih. Nah gini, untungnya kalau misalkan ada yang masuk ke nomor pribadi gua lemparin langsung ke admin, ke invite admin. Jadi lu nggak terlalu berat, main aman lo ya. Jadi ya. Admin gua itu anak buah gua. Sih, dia bilangnya admin nih, nggak mau sombong gitu. Padahal gua juga yang balesin. Terus Berarti lu sepatu lu sendiri nggak lu custom ya? Nggak ada, nggak ada deh. Nggak ada niatan ya? Sepatu keluarga gitu, sepatu anak lu yang bunyi kan ada sepatu tiket anak kecil kan? Iya. Enggak, belum. Ada sih punya adek gua sih, ada yang minta digambarin, ada. Pernah nggak lu dapat orderan nih? Dan lu dapat orderan gambarnya kampring banget, alay nih. Tapi bayarannya gede. Ada aja sih. Tapi lu jadi gede tapi enggak, tapi lu gila, ada. Jadi gue bikin desain nih udah kayak gini. Balikin. Wah, enggak pengennya gini aja gitu. Gini. Ya udah mau gimana gitu. Ya karena kita udah masuk ke industri ya, mau nggak mau ya idealisnya sih nggak bisa di nomor satuin sih. Apa? Ya ada lah. Gue juga lupa sih. Kalau menurut lu nih desain custom gini arahnya kemana sih sekarang kalau di tahun 2021 ini? Arahnya kemana? Ngikutin apa? Dari inspirasi dari mana, Ci? Gue nggak ngerti sih arahnya kemana sih. Soalnya kita dari awal jalan sih kita masih ngelayanin permintaan customer ya. Jadi permintaan customer tuh berubah beda-beda gitu. Jadi ada yang memang pengen realis foto, ada yang pengen simple, ada yang pengen kartun gitu-gitu sih. Jadi makanya kita di sini menyediakan apa yang mereka minta gitu. Sementara sih masih kayak gitu. Teman kedepannya gue mau bikin produk juga gitu. Apa bikin produk? Ya produk misalkan bisa produk collabs, bisa produk paling kalau produk simple sih kayak t-shirt gitu-gitulah. Jaket custom gitu, tapi limited, cuman 5 apa cuman berapa kira-kira sih kayak gitu. Pernah nggak dapat orderan sepatunya bau gitu, bau jempol atau bau iya kan ya, kita nggak tahu orang pemakaiannya gimana kan, jorok. Nah apalagi dia tadi tuh bau jempol banget ya kan. Pernah nggak sampai lu males nih gue ngerjainnya sampai enggak gitu? Kalau bau ada aja sih. Ada waktu itu waktu masih di Pasar Santa, gambarnya kemo gitu, motif kemo gitu, warnanya biru putih hitam gitu. Udah begitu deal, harganya berapa itu ya, lumayan sih, 1 juta apa 1,5 gitu lupa gue.
awal-awal itu. Jadi terus habis itu masukin, sepatunya udah bolong. Ini mah Di mananya? bawah di sol bawah. Lah, sepatunya apa ya? Semacam Converse gitulah yang mau bentuk-bentuk kayak gitu. Itu, Nah, uppernya sih ya udah dipakai lah gitu. Ternyata udah bolong dalamnya, udah tembus ini sol. Ini beneran mau di custom. Iya, custom. Itu dikirim barangnya. Oh, nggak ada. Nah, begitu jadi orangnya ngambil ternyata masih anak SMP kalau nggak salah tuh. Gokil sih itu. Berapa itu? Itu 1,5, pokoknya di atas 1 juta lah harganya. Tetap lo Apa 850, lupa gue waktu itu. Ya ya maksudnya gini deh. Gua waktu SMP sepatu bolong nggak ada kepikiran custom. buat gambar. Mungkin belum sampai ke gambar ya, buat bayar jasa untuk ngebagusin sepatu gue dengan harga 850 sih gue nggak mau bayar sih. Anak orang kaya itu. Mendingan 850 gue beliin sepatu baru istilahnya kayak gitu. Di zaman dulu mana ada kan custom ginian, sepatu paling Warrior. Warrior, Bubble Gummer, Pro ATT ya kan. Osaga, macam-macam. Dulu waktu sepatu SMP lo apa? Apa ya lupa gue. Gua Warrior yang 15.000 tuh tiap bulan ganti. Soalnya jebol mulu di bagian sininya, beli di pasar. All Sport ada. Cuman masih ada Warrior sampai sekarang. Masih ada. Gokil, tapi udah apa? Udah bagus sekarang. Warnanya juga yang beda. Iya, udah rebranding lah apa produknya. Kalau lu apa sepatunya? Gua Eagle kayak. Eagle lo. Oh, yang lambangnya elang gitu ya. Iya. Potong kering. Yang itu mas sebenarnya plastik. Ini lo apa mengusung tagline You Dream It, We Make It. Imajinasi customer paling liar yang pernah lo lukis. Itu apa arti itu tuh? Mengusung tagline itu apa? Ya ini kayak ini nih, kita ngobrol, lu punya ide apa nih, ya udah kita kerjain, kita realisasikan di sepatu atau di barang lu gitu. Jadi akhirnya gini sih. Jadi akhirnya lu punya barang yang memang karakter lu atau yang represent diri lu, misalkan gua anaknya lucu nih gitu. Ya udah gambar yang lucu buat lu gitu, yang itu lu banget. Misalkan lu anak band nih, suka Rhoma Irama, lu bikin jaket Rhoma Irama, Soneta Rhoma Irama di punggung lu gitu. Ya kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Anak band? Enggak Yoi, bukan. asik. Terus menurut lu mulu. Apa yang belum kesampaian sampai saat ini yang pengen lu lukis di sepatu? Nangis nih. Desainnya. Ini acara mau papa. Iya, terlagi ada keluarga gitu kan nangis. Apa ya? Yang belum kesampaian di. Yang belum Yang pengen banget nih dari dulu tuh, dari awal, aku pengen gambarnya tapi kok customer belum order gambar ini misalkan, atau apa ya, kalau gambar sih udah macem-macem ya. Gambar buat siapa sih sebenarnya lebih ke itu buat situ. siapa? Bapak Presiden dong. Apa rencananya apa kalau Pak Jokowi apa Nah namanya? itu dia, gue masih nggak ngerti itu mau bikin apa, mau bikin Indonesia. Yang pasti sih motornya koper. ya apa aja lah ya. Koper apa chopper ya? Coba. Selain Jokowi siapa kalau tokoh luar negeri atau artis? Siapa aja lah. Siapa aja yang penting Gue mau nggak itu sih, nggak terlalu siapa, nggak terlalu apa gitu. Yang penting ini bisa tetap hidup, jadi tambah gede, bisa apa, bisa ngebantu buat teman-teman yang suka painting, pengen apa, cari experience baru, kerjaan baru di painting gitu. Gitu sih. Jasa ini bisa dibilang kayak gue pengen nato nih kesini gitu, sama nggak sih? Mirip sih. Tato kan lu di badan, ini di barang. Prosedurnya sih sama, hampir sama. Jadi ngobrol, diskusi, kita dapat briefingan, dapat apa, feedback desain, setelah approve baru kita kerjain. Soalnya memang kalau udah digambar nggak bisa dihapus, gitu istilahnya. Dihapusnya itu dicat ulang, diwarnain ulang, warna polos, atau kalau mau digambar ganti gambar ya digambar ulang, ditiban gitu. Gitu sebenarnya mirip sih kayak tato sih gitu.
Cuman kalau ini kan kalau ditato kan ya seumur hidup kan. Iya, iya. Kalau ini kan kalau barangnya hilang ya udah gambarnya ikut hilang gitu. Itu kalau misalnya gue custom di sini terus gue bosen gambarnya terus gue hapus gitu bisa nggak? Bisa. Pakai apa terus? Bisa. Taruh aja di depan pagar. Ya itu mah di maling dong. Bisa. Pakai apa? Aseton. Oh yang buat kutek ya? Iya. Itu bakal hilang semua. Sepatunya sama sepatunya. Bakal hilang tapi ada kemungkinan bakal rusak gitu bahannya. Soalnya kalau ngebekas gitu nggak? pasti sih. Pasti soalnya kan cat ini kan masuk ke pori-pori ya. Jadi sebelum kita painting kan kita hapus coatingan yang dari pabrik nih, pernis yang pabrik kita hapus, terus habis itu jadi kita buka dulu pori-porinya supaya catnya awet. Gitu. Jadi kalau misalkan dihapus sekalipun tetap ada bekas sih pasti. Itu. Gini sih sebenarnya gue custom painting ini secara nggak langsung gue rada kerekam waktu gue SMA main motor. Gue hampir tiap hari main ke Apa ya? Saya mau motor lo apa? King, King. Bukan, enggak. Oh, Motor bebek dong. Jadi dia SMA ke kuliah tuh gue sering ikut kontes motor lah gitu, airbrush. Nah gue sering main ke temen gue yang tukang airbrush ini gitu, artis airbrush ini. Jadi hampir tiap hari gue main. Gue baru sadar akhir-akhir ini, wah ini sih bawaan dari dulu ini gitu. Oh ke bawah jadi. Ke bawah aja gitu. Jadi dari main ke teman yang tukang airbrush, terus suka gambar sendiri, mulai belajar gambar, terus habis itu ke graffiti, dari graffiti suka sneakers, ternyata di sneakers ada juga yang digambar-gambar gitu, sampailah di sini. Singkat ceritanya begitu, Bapak. Kalau Out of Pen ini udah kolaborasi sama seniman mana atau siapa aja gitu? Seniman mana? Seniman luar kayak atau Belum. lokal kayak? Seniman belum. Ada keinginan di situ maksudnya? Pengen banget. Kalau seniman sih pengen banget. Siapa yang pengen lo ini? Siapa aja sih? The Popo. Oh Popo. Dosen gue tuh. Oh iya. Iya. Tapi enggak sih, gue keluar dia baru jadi dosen. Oh gitu. Itu sama kayak dosennya si Dendi. Banyak sih, terus ada si siapa Ade Itameda, Eka Mardis, itu sih gambarnya sih gue sih ngelihat mereka sih memang dalam sih gambarnya sih. Terus Gitu. apalagi? Apa dong? Udah berapa menit? Kolaborasi udah tadi kan gua udah. Yang udah. Hah? Kolaborasi. Gambarin siapanya siapa, apanya siapa. Kayak siapa? Gambarin siapanya? Eno. Eno. Oh, Eno Netral. Iya. Kalau Kemarin gambarin apa sepatu ya? Apa sih? gambar sepatu sama gambar sepedanya terakhir. Oh, sepedanya yang putih ya? Warna Iya. putih ya? Putih. Itu desainnya dari Eno atau dari lo apa? Dia Eno tuh orangnya monokrom. Hitam putih. Hitam, ya kalau nggak hitam putih mentok abu-abu aja gitu. Jadi terserah. barangnya dia tuh mobil warna putih, sepeda warna putih, Vespa warna putih. Jadi dia nggak orangnya tuh nggak yang kebanyakan warna. Jadi ya warnanya kalau nggak hitam putih udah gitu aja. Cuma dua warna doang. Jadi waktu itu ngerjain sepatunya dia cocok, abis itu dia balik lagi bawa sepeda gitu. Itu. Terus waktu itu pernah siapa ya? Irfan Bahdim pernah ngerjain bikin di sini. Juggling bola gitu ya. Iya. Sama yoga kan? Sering yoga sama istrinya ya? Iya. Yang belum jadi, yang nggak kejadian tuh kemarin gambarin bola basketnya IBL. Kenapa nggak kejadian? Pandemi habis itu. Ya, belum rezeki Jadi berarti ya. iya, sayangnya di situ sih. Apa gambar di ini? Apa gambar di bola? Jadi kalau nggak salah mereka pengen mau bikin apa ya, kayak awarding buat siapa sih waktu itu? Yang 1000 poin itulah, pokoknya itulah. Jadi kayak plakat tapi pakai bola digambar. Cuman nggak jadi waktu itu. Lu suka bete nggak sih ngelihat kayak gambar nih graffiti di mana gitu di jalan gitu terus dihapus sama Satpol PP? Oh enggak, Wah. kalau sama Satpol PP sama Atau tim apa ya? kebersihan sih ya udahlah gitu orang kita. Kalau yang Misalnya itu kita- gambar lo gitu, karya lo itu Ya. misalkan.
Enggak Malah sih. itu Lebih keselnya kalau ditiba nama yang gambarnya lebih jelek. Yang asal-asalan. Misalkan gambar Nah. gambar C sama W gitu. Nah. Nah, gitu. sama Gitu. gambar Lo tahu C sama W. Nah. C sama W. Heeh. Gitulah gitu. Lebih keselnya sih di situ sih. Jadi kalau ditiba nama yang berwajib sih ya udahlah gitu, dihapus sama yang berwajib. Tapi kalau yang sama yang apa asal-asalan gambarnya itu cuman ngerusak gambar doang. Misalkan gambar lu nih udah gambar gede warna-warni udah rapi gitu, terus lu ditiba nama gambar lagi sih gue nggak masalah. Lebih nggak bermasalah daripada digambar yang ala kadarnya apa asal-asalan gitu loh. Kalau pandemi gini tetap maksudnya ngundang orang maksudnya konsul gitu atau lewat Zoom atau gimana? Kita sih tetap buka ya, tapi kadang orang juga yang ya udah kebiasa juga, jadi lebih hati-hati juga. Ada yang cuman kirim, ada yang by WhatsApp gitu. Tapi ada juga orang yang datang juga nggak kita terima juga gitu. Ada nggak yang sepatu udah jadi tapi nggak bayar gitu kabur? Gitu. Ada aja orang iseng aneh. Iya, ada orang iseng gitu atau nanya-nanya doang lah. PPD pegang doang. Ada sih waktu itu pernah udah mereka dia udah DP, kita udah kerjain sesuai mock up. Dia bilang waktu itu gambar muka. Kok ini kayak nenek-nenek gitu. Masih anak-anak sih kayak itu. Nenek-nenek padahal enggak, kalau udah waktu itu pernah dibawa ke pameran juga nggak ada yang apa bilang jelek istilahnya gitu. Nah terus habis itu udah hilang, nggak ada kabar, nggak bayar juga akhirnya. Ada juga yang udah jadi, orangnya udah datang, sisanya segini, ya udah saya ke ATM dulu, nggak balik sampai hari ini. Nah itu sepatunya lo apain? Ada tuh disimpan. Ya suatu ya nggak ada. Jadi sewaktu-waktu siapa tahu orangnya datang ya masih ada sepatunya mau ambil. Tapi lo kenain ini nggak bunga lagi? Enggak lah. Tetap harganya semula ya? Iya. Oke. Sepatunya nggak bisa gue pakai juga, bukan size gue gitu. Enggak sih. Lo kesel nggak kalau custom gitu terus tapi sepatunya palsu gitu? Enggak. Bebas. Iya Nike, misalkan Nike checklist gitu. Kalau barang sih bebas ya, maksudnya kita kan gini kadang-kadang orang ngelihat lu sepatu lu ini, berarti lu orang kayak gini. Kepribadiannya kadang-kadang nilainya kayak gitu, sepatunya ini berarti orangnya kayak gini. Ya. Kalau gue sih enggak, tapi kalau misalkan orang custom ke kita bawa barangnya fake gitu sih gue nggak ada masalah. Tapi gue keselnya bukan masalah customer bawa barang fake, gue keselnya kalau misalkan penjual jual barang fake bilangnya ori, nah kayak gitu. Banyak tuh kayak gitu. Ada aja sih. Ada tuh. Nah gue sih nggak, kalau soal ada waktu itu pernah, jadi dia memang mau di customnya rada full, rada ekstrim, ada yang ganti bahan juga. Gue pakai barang KW, ada yang bilang, ada yang enggak, cuman ya nggak masalah sih, apa aja sih, yang penting bayar. Iya yang penting gini. Menurut lu desain lu tuh bagus nggak sih? Enggak, biasa aja sih. Kalau ada yang bilang desainnya Off-White mah jelek, apaan itu mah gue juga. Ya udahlah. Kan dia salah. Enggak lah. Kenapa? Kok lu nggak pede gitu di? Gue pede, gue nggak maksudnya gini, ngomong jelek apa enggak itu udah selera sih gitu. Kayak pernah nggak ada yang bilang belak-belakan, apaan tuh jelek? Yang selama masih bayar sih nggak masalah sih. Penting duit yang penting cuannya. Yang penting tetap bisa jalan aja gitu Heart of Pain. Soalnya ya gitu tadi apa yang lu tadi tanyain kan, ada nggak orang datang yang seleranya kurang serak nih sama kita nih, sama selera kita beda nih. Ya buat gue tuh gambar jelek, tapi itu desain gue juga yang bikin layoutnya gue juga gitu ya. Lu mau apa? Apa tadi Put? Apa tadi? Ada yang bacot-bacotnya di IG. Oh iya. Lu balasnya gimana tuh kalau ini mau apa gini gue juga gitu. bisa. Bacot-bacotan paling komennya di hide lah gitu. Ya. Kagak, gue nggak pernah hide gila. Instagram gak gue kunci, gak gue hide. Lu mau komen apa aja terserah. Ada yang waktu itu apa ya?
Oh nggak, kalau customer biasa. Oh ada, pernah. Gue waktu itu gambar, gambarnya kaos. Seniman adalah seniman street art gitu, kaos bikin di sepatu. Dibikin di sepatu. Nah, desain ini gue tadi orang itu datang bawa contoh pengen bikin kayak gini. Oke, nanti habis itu gue bikinin desain kan. Bikin desain. Oh enggak, jangan dirubah persis sama yang ini. Nah, ini yang dibawa ini kerjaannya customizer luar ada. Nggak tahu gimana, ya udahlah gue upload aja lah, bodo amat lah. Di notice sama sana ada yang mention ke customizernya. Ya gitulah, pakai bahasa apa, Rusia apa Jerman apa gue nggak ngerti juga ya. Udahlah gitu. Ada sih waktu itu ada. Terus lu balas pakai bahasa itu juga tuh nggak? Enggak. Lupa gue balas apa enggak. Lu ini pemasarannya lewat mana sih? Instagram doang sih. Instagram doang. Tokped gitu-gitu nggak ada atau? Tokped pernah udah bikin sih, tapi nggak fokusnya di Instagram. Lebih masih di Instagram. Friendster nggak? Friendster kalau masih ada sih mungkin ya. Apa ya? Clubhouse. Suara doang. Rencana besar yang pengen lo lakukan apa nih dalam waktu dekat ini? Jeng. Apa ya? Gue sih sekarang belum berencana banyak sih. Yang penting masih bisa ngelewatin pandemi ini sih, gue udah cukup seneng sih. Itu sih. Kalau gue sih sekarang fokus terberatnya masih di situ gitu. Cuman selain itu gue punya apa ya? Ini mungkin udah mulai explore ke apa namanya? Lemari, furniture lah gitu. Gambarin furniture, gambar ya apa aja lah yang di luar sepatu. Mungkin sepatu bosen kan. Itu sih. Oke, segitu aja podcast on the go. On go ya? On the go kali ini bersama dengan ownernya Out of Pen, Mas Adi Utomo. Iya. Sampai bertemu lagi di podcast on the go berikutnya. Day.